Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersama meneduhkan hati dan mempersiapkan diri memasuki ibadah Advent kedua dengan memujikan Dia yang dijanjikan. Lesu dan lelah, terpuruk dalam lembah kekelaman. Terima kabar bahagia, menantikan Dia yang telah dijanjikan. Ku jatuh dalam dosa, kesukaran masih menaungi kita. Kini tiba saatnya, hadirlah Sang Raja, berkuasa bertata. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari sambut Dia, Sang Penyelamat bagi hidup kita. Yesus, Yesus, Yesus namanya, pembawa damai sejahtera. Terpujilah Dia selamanya. Kesukaran masih menaungi kita. Kini tiba saatnya, hadirlah Sang Raja, berkuasa bertata. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari sambut Dia, Sang Penyelamat bagi hidup kita. Yesus, Yesus, Yesus namanya, pembawa damai sejahtera. Terpujilah Dia selamanya. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari sambut Dia, Sang Penyelamat bagi hidup kita. Yesus, Yesus, Yesus namanya, pembawa damai sejahtera. Terpujilah Dia. Oh, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari sambut Dia, Sang Penyelamat bagi hidup kita. Yesus, Yesus, Yesus namanya, pembawa damai sejahtera. Terpujilah Dia, besar kuasanya, Raja segala raja selamanya. Umat kekasih Allah, 2 lilin Advent telah dinyalakan
Dan tentu ini menjadi pengingat bahwa fajar yang baru sudah merekah. Kristus Yesus, Sang Juru Selamat, datang ke dalam dunia. Dia menawarkan pengharapan dan kebahagiaan yang tetap. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit dan persiapkan jalan baginya. Fajar yang baru sudah merekah. Fajar yang baru sudah rekah. Yesus Kristus datang dalam dunia. Hari bahagia tinggal dekat. Siapkan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya. Fajar yang baru sudah rekah. Fajar yang baru sudah rekah. Yesus Kristus datang dalam dunia. Hari bahagia tinggal dekat. Siapkan segera jalan baginya. Siapkan segera jalan baginya. Saudara, mari kita mulai kebaktian Advent yang kedua ini dengan satu pengakuan percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Saudara mengiringi berita tentang kedatangan Sang Raja Damai itu. Mari kita akan bersama-sama menggemakan pujian untuk menyambut Kristus yang dengan aktif seperti diserukan oleh Nabi Zakaria. Lihat, Rajamu datang kepadamu, bersorak-soraklah dengan nyaring. Hai Putri Yerusalem, hai Putri Sion, bernyanyilah dan sambut Rajamu. Mari bersama-sama nyanyikan lagu ini. Putri Sion, nyanyilah, soraklah
Saudara, masa Advent mengingatkan tentang betapa buruk dan terpuruknya kita akibat dosa. Karena itu saudara, mari kita dengan rendah hati, kita datang kepada Tuhan untuk memohon belas kasihan. Ya Allah, kasihanilah dan ampunilah kami yang seringkali gagal melihat Engkau dengan jelas. Sehingga kami acap kali dibalut perasaan cemas. Terlebih Tuhan, saat pandemi seperti ini, ada banyak hal yang menggelisahkan kami. Padahal dengan sikap seperti ini berarti kami juga gagal menyambut Engkau dengan benar. Ya Tuhan, ampunilah kami dan tolonglah agar kami menjadi seperti rusa yang dahaga, yang dengan aktif datang menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umatmu, bagai seekor rusa yang dahaga padamu. Tuhanku, merindu hatiku, aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidup kepada Tuhan. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Umat kekasih Kristus, mari dengarkanlah 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Biarlah ucapan syukur selalu melimpah karena Kristus telah menjadi Raja dan menjadi junjungan serta harapan kita. Saudara, saat kita aktif mempersilahkan Dia untuk mengisi hidup kita, maka Dia akan menjadi sahabat dikala kita susah, bahkan dikala kita senang dalam segala situasi. Maka saudara, mari dengan mantap kita nyanyikan melalui pujian, Kau tetap Tuhanku Yesus. Kau tetap Tuhanku Yesus yang mengisi hidupku, Kau Rajaku selamanya, Kau tetap junjunganku. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang kekal. Dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang kekal. Dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah Allah yang kami nantikan senantiasa di sepanjang kehidupan kami. Bukan karena Engkau belum hadir di dalam kehidupan kami, tetapi kami menantikan
karya-karyamu senantiasa di dalam kehidupan ini. Karena tanpa uluran tangan-Mu Tuhan, kami tidak bisa melanjutkan kehidupan ini. Itu sebabnya pimpin kami di dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu ini, supaya kami sungguh memahami kebenaran firman-Mu, dan kami tahu apa yang harus kami lakukan tatkala kami berada di Minggu Advent seperti sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus, pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan 8. Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8 akan saya bacakan ya. Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8 demikian bunyinya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya membaca, tapi juga merenungkan dan melakukannya. Maranatha. Saudara, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Kata Advent berasal dari bahasa Latin yang berarti kedatangan. Dalam Minggu Advent seperti saat ini, saudara, kita mempersiapkan diri menyambut Natal. Menyambut Natal berarti memperingati kedatangan Kristus, yakni kelahiran Kristus ke dalam dunia sekitar 2000 tahun yang lalu. Bacaan kita hari ini, Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8, memberi kita gambaran bagaimana situasi pada saat Kristus datang ke dalam dunia. Saudara, secara umum pada waktu itu orang Israel sedang menantikan kedatangan Mesias yang dipahami sebagai penyelamat kehidupan bangsa Israel dari tangan penjajah yang pada waktu itu adalah bangsa Romawi. Nah, dalam masa penantian itu, penulis Injil Markus memberi gambaran bahwa Allah mengutus Yohanes Pembaptis untuk menyerukan agar bangsa Israel mempersiapkan diri menyambut kedatangan Sang Mesias itu. Sebagaimana yang telah dinubuatkan Nabi Yesaya, Yohanes Pembaptis berseru, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah, melalui seruan itu, saudara, Yohanes Pembaptis mengundang bangsa Israel untuk mempersiapkan diri dalam menyambut lawatan Allah, yakni kedatangan Kristus
yang mereka nantikan itu. Betapa banyak orang yang menantikan datangnya sesuatu tanpa adanya persiapan. Kita mengenal peribahasa yang mengatakan sedia payung sebelum hujan, bukan? Tapi saudara, sebenarnya peribahasa ini mengajak kita mempersiapkan diri dalam menghadapi sesuatu yang akan terjadi. Namun demikian tidak semua orang benar-benar melakukan persiapan. Nah, saudara, dalam rangka mengundang bangsa Israel untuk mempersiapkan diri menyambut lawatan Allah itu, Yohanes Pembaptis menyerukan agar bangsa Israel bertobat. Bertobat itu berarti kembali mengarahkan pandangannya kepada Allah. Lalu apa saja yang dilakukan mereka pada saat menanti kedatangan Mesias itu secara aktif? Nah, yang pertama, saudara, yang mereka lakukan adalah datang. Setelah mereka mendengar seruan untuk bertobat dari Yohanes Pembaptis itu, mereka datang. Mereka tidak hanya diam dan melihat-lihat. Mereka tidak hanya mendengar lalu mengangguk-anggukkan kepala sebagai tanda bahwa mereka mengerti apa yang disampaikan Yohanes Pembaptis. Lebih dari itu, saudara, mereka mengambil sebuah langkah konkret, yaitu datang. Bila saat ini kita sedang menanti pertolongan Tuhan, saudara, maka kondisi kita sesungguhnya sama seperti kondisi bangsa Israel yang sedang menantikan kedatangan Mesias yang dijanjikan itu. Maka kita harus menanti pertolongan Tuhan secara aktif. Ada tindakan konkret yang harus kita lakukan, yakni datang kepada Allah. Kita dapat datang kepada Allah melalui saat teduh kita, atau melalui doa-doa pribadi kita, atau dengan beribadah melalui ibadah minggu, ataupun persekutuan-persekutuan yang ada. Adalah suatu hal yang memprihatinkan, saudara, kalau kita sedang menanti lawatan Allah, namun kita malah tidak mau datang kepada Allah. Saudara, sebut saja ada seorang Kristen bernama Hawa. Sudah tentu ini adalah nama imajinatif ya. Saya mau pakai nama Mawar, tapi kasihan saudara. Mawar itu terlalu sering mendapatkan tindak kekerasan, pelecehan seksual dan sebagainya. Jadi supaya lebih Kristiani juga saya pakai nama Hawa. Nah, saudara, di usianya yang masuk kategori dewasa ini, maksud saya dewasa muda ya, Hawa itu merasa hidupnya berantakan. Usahanya seret, bahkan cenderung macet. Suasana rumah tangganya bagaikan neraka. Frekuensi pertengkarannya dengan suami rata 3 kali sehari. Jadi kayak minum obat dari dokter saja ya, 3 kali sehari. Nah, saudara, Hawa ini punya 2 anak laki-laki. Putra pertamanya sedang dalam tahanan karena kasus narkoba. Sedangkan putra keduanya kecanduan game online hingga sekolahnya berantakan. Di dalam pergumulannya ini, saudara, Hawa menjadi marah kepada Allah. Hawa berharap Allah melawat hidupnya. Tetapi karena dia marah kepada Tuhan, dia tidak mau datang kepada Tuhan. Saudara, jangan salah sangka. Hawa masih datang ke gereja. Karena hampir tiap minggu ia terjadwal pelayanan. Entah sebagai pengedar kantong persembahan, entah sebagai pemusik, kadang sebagai tim aser, atau jadwal pelayanan yang lain, saudara. Tetapi raganya ada di gereja, namun jiwanya mengembara entah kemana. Saudara, Hawa ada di gereja, tapi dia tidak datang kepada Tuhan.
bila kita sedang menantikan uluran tangan Allah, saudara, maka kita harus membawa diri kita datang kepada Allah. Bukan hanya raga kita, tetapi juga jiwa kita. Hal kedua, saudara, yang dilakukan orang-orang Israel dalam menanti dengan aktif adalah mengaku dosa. Orang-orang Israel yang datang kepada Yohanes Pembaptis itu mengakui dosa-dosa mereka, saudara. Melalui kitab Nabi Yesaya, Tuhan mengingatkan umatnya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Itu sebabnya saudara, pada waktu kita menanti lawatan Allah, kita menanti pertolongan Allah, kita menanti uluran tangan Allah, maka kita harus membereskan dosa kita. Karena dosa itu yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Membereskan dosa kita dengan mengaku segala dosa kita. Kembali kepada kisah Hawa tadi, saudara. Di dalam kemarahannya kepada Allah, Hawa menenggelamkan diri di dalam kehidupan malam. Alhasil, hidupnya makin ruwet. Dan Hawa lelah dengan keruwetan hidupnya itu. Bahkan Hawa sudah terlalu lelah untuk menangis sekalipun. Kelelahan Hawa membuatnya menyadari bahwa ada yang salah dengan hidupnya. Namun Hawa sudah terlalu lelah untuk merenung. Malam itu Hawa hanya sanggup pasrah serta berkata, Tuhan, aku lelah. Ampuni aku bila aku telah berbuat dosa. Lalu Hawa merebahkan diri dan terlelap. Secuil doa pengakuan dosa yang terlontar dari mulut Hawa itu menjadi titik balik kehidupan Hawa. Pengakuan dosa itu membuat Hawa lebih menyadari siapa dirinya. Ketika bangun keesokan harinya, Hawa membuka kembali ingatannya akan kehidupan yang telah dilaluinya. Hawa menjadi tersadar bahwa ada banyak aspek hidupnya yang harus dibenahi. Terngiang kembali teriakan-teriakannya tatkala berusaha mengurus kedua anaknya. Teriakan-teriakan itu sendiri sesungguhnya merupakan wujud frustrasinya. Hawa merasa frustrasi karena dia merasa sendirian di dalam mengurus anak. Hawa merasa frustrasi karena sebenarnya ia berharap sang suami itu turut terlibat di dalam mengurus anak. Namun harapan itu tak pernah terwujud. Sebab harapan itu sendiri tak pernah diketahui oleh sang suami. Sebab Hawa memang tidak pernah mengutarakannya. Saudara, untuk menanti dengan aktif lawatan Allah, kita bukan hanya perlu datang kepada Allah, tetapi juga perlu mengakui dosa dan kesalahan kita. Mungkin itu bukan dosa yang kita anggap besar, bukan dosa pembunuhan, mungkin juga bukan dosa perzinahan, tetapi ada ketidakberesan di dalam memanage kehidupan kita. Hal ketiga, saudara, yang dilakukan oleh mereka yang menanti Allah dengan aktif adalah memberi diri dibaptis. Saudara, pada saat mereka memberi diri dibaptis, itu berarti mereka menyatakan
memasuki satu tahap kehidupan yang baru. Mereka menyerahkan diri kepada Allah. Siap meninggalkan pola hidup yang lama. Rela dibentuk oleh Allah sehingga memiliki pola hidup yang baru. Saudara, baptisan Yohanes adalah semacam ritual inisiasi, sekaligus juga merupakan ritual purifikasi atau penyucian. Itu sebabnya, saudara, poin dibaptis di sini bukan berarti saya mengajak saudara sekalian untuk dibaptis lagi, dibaptis lagi, dibaptis lagi, dibaptis ulang lagi. Bukan. Poinnya di sini adalah mengajak saudara untuk memasuki pola hidup yang telah diperbarui sebagai kelanjutan dari langkah pertobatan yang sebelumnya. Artinya, di dalam melakukan pertobatan, kita bukan hanya mengaku bertobat, tetapi juga menunjukkan perubahan perilaku. Melanjutkan kisah Hawa, wanita Kristen tadi, saudara. Uluran tangan Allah baru benar-benar dirasakan Hawa. Tatkala Hawa memiliki pola hidup yang baru. Pola hidup yang berkenan di hadapan Allah. Hari demi hari, relasinya dengan sang suami semakin membaik. Hawa dan sang suami semakin sering berdoa bersama. Dan frekuensi pertengkaran mereka sangat jauh berkurang. Begitu pula hubungannya dengan kedua anaknya. Semakin Hawa melibatkan Allah di dalam hidupnya, semakin ia menjadi lebih sabar dan lebih tenang dalam menghadapi perilaku anak-anaknya. Perubahan sikap Hawa sangat dirasakan oleh kedua anaknya. Dan hal itu membuat kedua anaknya lebih nyaman berelasi dengan Hawa. Dan kemudian saudara, mereka lebih nyaman untuk mendekat kepada Hawa. Kedekatan ini membuat mereka lebih mendengarkan nasihat-nasihat Hawa. Tanpa disadari, tingkat kecanduan game online anak kedua jauh menurun. Sebab si anak lebih merasa nyaman berelasi dengan kedua orang tuanya daripada bermain game online. Sebab sesungguhnya ketika si anak bermain game online, itu hanya merupakan pelarian karena dia merasa sendirian. Merasa tidak dimengerti oleh Hawa sang ibu. Lalu bagaimana dengan anak pertama, saudara? Sementara waktu anak pertama masih tetap berada di dalam tahanan. Tapi ia nampak lebih tegar menghadapi semuanya. Sebab si sulung itu merasakan benar perubahan sikap dan dukungan serta penerimaan orang tuanya setiap kali Hawa sang ibu datang berkunjung menengok si sulung di tahanan. Nah, saudara sekalian, di dalam kisah polemik kehidupan Hawa ini, sudah pasti ada andil kesalahan dari suami dan juga kesalahan dari anak-anaknya yang membuat kehidupan Hawa ini menjadi ruwet. Tetapi saudara, ketika Hawa mengambil langkah untuk datang kepada Allah, dan kemudian mengakui berbagai macam dosa dan kesalahannya, serta menjalani pola hidup yang baru, yang lebih berkenan kepada Allah. Hawa dapat menghadapi semua urusan dengan lebih tenang. Hawa dapat mengambil sikap lebih bijak. Perubahan hidup Hawa ini, saudara, memberikan dampak positif kepada suaminya.
bahkan menjadi pendorong bagi sang suami untuk juga datang kepada Allah. Pemulihan yang terjadi dalam kehidupan Hawa dan sang suami sangat dirasakan oleh kedua anak mereka. Saudara sekalian, apabila hidup kita sedang ruwet, dengarlah seruan Allah yang memanggil kita untuk datang kepadanya, untuk mengakui dosa-dosa kita, serta menjalani pola hidup yang baru, yang lebih berkenan di hadapan Allah. Jangan pernah menunda lagi. Mari kita datang kepada Tuhan saat ini. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh berjalan darah-Mulah pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Sebagaimana adaku celaka bertada keluh segala apa yang perlu ku dapat dalam Saudara-saudara, dosa telah menyebabkan berbagai dampak negatif dalam hidup kita. Sehingga ketika keadaan sekeliling kita memburuk, kita pun menjadi terpuruk, cemas, dan tak berdaya. Namun ingatlah saudara, bahwa Tuhan Yesus mau mendekat dan terlibat dalam keterpurukan kita. Sehingga ketika kita merasa cemas, takut, dan khawatir, Tuhan berkata, "Aku ingin kamu baik-baik saja. Percayalah pada kuasaku." Ketika kita marah kepada Tuhan, "Kenapa masalahku tak kunjung selesai?" Tuhan berkata, "Aku akan memelukmu dengan hangat. Serahkanlah pergumulan hidupmu kepadaku." Ketika kita semakin terpuruk dan berteriak, "Tinggalkan aku sendiri," Tuhan berkata, "Angkatlah kepalamu anakku dan lihatlah kepadaku, karena aku selalu ada untukmu. Aku sangat mengasihimu." Saudara, bagian Tuhan adalah mendekat secara aktif untuk menolong dan menyertai kita. Karena itu mari kita melakukan bagian kita, yaitu secara aktif mendekat kepadanya untuk bertobat, berserah, aktif melayaninya, dan aktif untuk hidup dalam pimpinannya saja. Percayalah, tersedia campur tangan Allah yang sempurna dalam setiap suka duka kehidupan kita. Amin. Umat kekasih Tuhan, mari kita berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Saudara, mari kita menyatukan hati untuk masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia yang masih terus berjuang memerangi pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Kami bersyukur kalau Indonesia bisa masuk ke dalam tiga negara yang paling sukses di dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Tetapi Engkau juga tahu, Tuhan, bahwa pandemi ini belum berakhir 100%. Karena itu kami masih terus berdoa supaya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat bisa terus terjalin dengan baik, sehingga pandemi COVID-19 bisa benar-benar tertangani secara baik pula. Tak lupa kami juga mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang lemah tubuh, baik yang ada di rumah sakit maupun ada di rumah, dirawat secara mandiri. Kiranya Engkau tolong supaya perawatan-perawatan baik oleh medis maupun oleh keluarga bisa mendatangkan hasil yang terbaik. Demikian pula dengan makanan, minuman, dan obat-obatan yang harus dikonsumsi oleh anak-anak-Mu. Kiranya Engkau berkati, Tuhan, supaya bisa segera memulihkan kondisi kesehatan anak-anak-Mu yang sedang sakit ini. Demikian pula dengan mereka yang sedang bergumul secara ekonomi. Kiranya Engkau tolong, Tuhan, supaya kami sekalian bisa merasakan kehadiran-Mu. Dan itu berarti tolong kami juga untuk menanti lawatan-Mu secara aktif. Kami mau datang kepadamu. Kami mau mengakui ketidakberesan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Bukan menyalahkan pihak-pihak yang lain, tetapi kami lebih fokus untuk membenahi diri kami, ketidakberesan diri kami sendiri. Dan kemudian kami juga ambil komitmen untuk memiliki pola hidup yang baru, yang lebih berkenan di hadapan-Mu. Dan dengan demikian kami yakin penantian kami akan uluran tangan-Mu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk pemilihan Penatua periode 2021 sampai 2024. Untuk proses pencalonan, kiranya Engkau sendiri yang tolong supaya jemaat-Mu bisa aktif ambil peran di dalam mencalonkan rekan-rekan penatua, sehingga pelayanan GKI Resut bisa digarap secara maksimal karena ketersediaan SDM yang ada. Mohon kiranya Engkau juga melawat hati anak-anak-Mu yang sudah waktunya untuk terlibat di dalam kemajelisan GKI Resut, supaya mereka juga siap untuk menerima panggilan yang daripada-Mu, panggilan untuk melayani. Kami serahkan seluruh rangkaian doa ini, Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang terkasih, kini saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan beberapa cara. Yang pertama, transfer ke rekening yang tertulis di bawah ini. Yang kedua, pemindaian atau scan QR Code GKI Residen Sudirman. Yang ketiga, mengumpulkan dalam amplop dan diserahkan ke kantor gereja pada jam kerja atau dimasukkan di kotak persembahan di gedung gereja. Mari kita memberikan yang terbaik sebagai salah satu wujud keaktifan kita sesuai dengan firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 14-15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. NKB 126 ayat 1. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik Dia berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya, walaupun tak besar talentamu. Yang terbaik kepada Tuhan diberkatinya. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya, walaupun tak besar talentamu. Yang terbaik kepada Tuhanmu. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita berdoa serta menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami di surga, terima kasih Bapa, kalau Engkau sudah boleh menyertai di sepanjang kehidupan kami. Kami juga mengucapkan syukur kalau saat ini kami boleh memberikan persembahan yang asalnya hanya daripada-Mu juga ya Bapa. Kiranya persembahan ini bisa dipergunakan untuk membantu sesama kami dan memuliakan nama-Mu. Doa ini hanya kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, mari kita bertekad untuk menanti kedatangan Kristus dengan aktif di dalam pergumulan kita sehari-hari. Tentu saja sambil memohon, Tuhan pegang tanganku. Ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh, Juru
Jemaat sekalian, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.